Oke, lanjut ya. Ini aku sambil recording. Oke. Nah, kalau misalkan has had, dia itu pakainya buat ini. Misalkan kita mau ngomong sudah makan. Berarti kan mana nih tombolnya? Itu udah suara siapa? I have eaten. Nah, have ini menunjukkan kita sudah makan. I have eaten. Kalau misalkan mau ngomong she, dia sudah makan, berarti pakainya apa? Has. Oke. Benar ya. Nah, kalau misalkan ada keterangan masa lalu gitu, misalkan yesterday, dia sudah makan kemarin, eaten. Pakainya apa? Misalkan she juga. Nggak bisa coret. Had, ya. Oke, berarti udah paham ya. Jago-jago ini kelasnya. Kalian tuh pada dari reguler berapa aja sih? Plus apa gimana sih nama kelasnya? Kayaknya aku beberapa orang pernah ngajarin di kelasnya. Ini udah. Rek 1 Aura, iya. Rek 1, rek 4, rek 3, rek 5, rek 2, Eva. Oh, rek 2 kayaknya aku belum pernah diajar. Plus 1. Mana sih ini? Oke, ini udah. Next ya kita. Plus 1. Masa lupa? Iya. Oke, lanjut. Nah, gampangnya supaya kita nggak perlu ribet-ribet ngafalin S1 tambah verb 1 bla bla bla, kita pakai table aja biar lebih gampang. Kayaknya ada yang pernah aku ajarin table kayak gini di kelas. Nggak apa-apa, ngulang lagi. Jadi kalau pakai table kayak gini, ibaratnya kita tuh ngomong sini simple, terus ini agak lebih rumit lagi continuous, terus dia di sini agak lebih rumit lagi perfect, perfect continuous. Ini dia waktunya, ya mereng. Dia waktunya masa lalu, masa sekarang, sama masa depan gitu. Jadi nanti gimana baca tensesnya? Misalnya nih, kita mau bikin simple present, oh berarti yang ini pakainya. Berarti yang ini. Mau bikin simple past, pakai yang ini. Bikin simple future, kayak ini. Oh terus misalkan kita mau bikin present continuous, ini past continuous, future continuous gitu. Nah, dan lain-lain ya. Sekarang kalau misalkan yang simple, sesuai namanya. Simple berarti dia cuma perubahan verb 1 sama verb 2 sama tambahin will nanti gitu. Ini presentnya pakai verb 1, pastnya pakai verb 2, future-nya pakai will tambah verb 1. Jadi, kalau kita mau ngomong simple present, kita tinggal ngomong I eat a cake. Oke? Ketika kita ngomong I eat a cake, misalkan di sini every day. Kalau kita mau ngomong makannya kemarin, yesterday, kita tinggal ngomong I ate a cake. Dia ganti di sini aja, verb 1, verb 2. Kalau kita makannya besok, tomorrow, kita ngomongnya I will eat a cake. Ini will bukan verb 1, sorry. Will itu tambah verb infinitive, artinya nggak pakai s. Berarti salah nggak kalau kalimat kayak gini? Nggak nyampe. She will eat gitulah. Ke s. Salah apa benar? Salah, betul, karena kan harusnya di sini infinitive, nggak pakai s. Oke. Berarti she will eat. Oke, yang simple udah ya. Berarti kalau misalkan yang present, bener nggak kalau aku ngomong she? Bener?
Oke, benar. Lanjut. Nah, terus misalkan yang continuous. Continuous itu dia selalu sama verb ing. Artinya apa? Nanti semua verbnya itu di sini kita pasti ketemu eating. Eating. Terus dia ganti apanya, Kak? Dia ganti to be-nya aja. To be. Yang mana to be tadi? Am, is, are, terus was, were. Berarti kalau yang present kita pakai yang mana? Present itu tadi cuma ini kan? Am, is, are. Habis itu kita lihat subjeknya. Oh, berarti sini subjeknya I. Berarti apa? I am eating a cake gitu. Kalau misalkan cewek dia she is eating a cake. Astagfirullahaladzim. Kenapa keluar sendiri? Lah. Tunggu. Malah. Tes. Back to meeting. Nah, udah bisa. Sorry. Oke. Udah balik belum layarnya? Udah, oke. Ya, yang lainnya di mute ya. Nih, menurut. Oke. Ini. Ya. Mana yang masih aktif suaranya? Oh, udah enggak. Nah, tadi udah nyampe yang continuous. Ya. Itu suara siapa yang belum di-mute? Hah, Imam? Mana? Apa? Mute suara lu. Kok nggak ada di partisipan sih, Kak? Imam siapa lagi? Kak Imam maksudnya. Udah lanjut. Oh, Imam Waliuddin apa Imam Sal? Gak tau lah dah. Oke. Mana nih tadi? Continuous tadi udah ya. Eating. Oke, berarti eating. Bedanya di I am. Kalau I am eating a cake, nanti waktunya gini, right now. Gitu. Sekarang banget. Kalau ini kan tadi bisa aja every day. Kalau kita ngomong I was eating a cake, itu dia bedanya lebih spesifik. Kalau ini kan misalnya yesterday. Nah, kalau yang ini misalkan yesterday at jam 5 sore kemarin, itu kan lebih spesifik. Atau yesterday morning. Oke. Nah, kalau misalkan yang future, gimana Kak? Berarti I were eating gimana? I was eating misalnya. Kalau yang kayak gitu dia biasanya cuma dipakai di pengandaian. Misalkan ini. Kalau tadi kan I pasangannya masih was. I was eating. Kalau di pengandaian, if I were you, conditional verb 2. Ya, kalau yang di sini dia pakainya sesuai pasangan yang di table yang tadi. Berarti makannya bohongan tuh ya, pengandaian. Kayak gitu tapi makanya. Oke. Nah, sini. Ingat ya yang future selalu ada will. Nah, tapi gimana Kak? Tadi di sini will ketemu verb 1. Sekarang di sini will ketemu eating.
Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh, asal tambah be gitu. Nanti juga di sini Will bakal ketemu yang lain. Will ketemu Ethan, oh boleh tambah have. Di sini Will lah ketemu eating lagi, ini tambahin have been. Itu aja. Oke, yang simple sama continuous udah. Intinya apa? Ini lebih continuous, lebih spesifik dari yang simple. Kalau dia cuma ngomong yesterday, dia ngomong yesterday jam 5. Ini ngomong tomorrow, di sini ngomong tomorrow morning, tomorrow jam 5. Tuh, oke. Simple udah, continuous udah. Sekarang yang perfect. Nah, kalau perfect, ciri-cirinya tadi kalau ini simple verb 1, verb 2 sama will. Continuous ada verb ing. Perfect dia verb 3 ciri-cirinya. Ingat kalau sebelum verb 3 ketemunya apa? Have, has, had. Oke. Sama deh kayak nanti. Kita mau bikin present perfect nih, Kak. Oh, berarti kita tahu. Oh, perfect nih. Berarti kita ketemu verb 3 semuanya. Eaten, eaten, eaten. Ingat ya, verb 1, 2, 3-nya. Eat, ate, eaten. Terus, gimana caranya kita bikin present? Tadi apa pilihannya kalau present? Have atau has. Sesuai tabel yang di depan. Terus, sesuaiin deh subjeknya. I have eaten a cake. Kalau she has eaten a cake. Kalau di sini cuma Rina doang. Rina has eaten a cake. Kalau di sini Rina sama Rini. Nah, banyak nih berarti dia jadi have. Oke deh, ngerti. Bikin present perfect. I have eaten a cake. Terus kalau past perfect, berarti tinggal diganti deh. Dari have jadi ke had. Oke. Nah, kalau misalkan future, ini berarti diganti, Kak. Verbnya nggak usah, verbnya tetap verb 3. Ingat, will have. Ingat ya, selalu will have bentuknya. Nggak bakalan ada bentuk will has. Walaupun she pasangannya has, tapi kalau ketemu will, atau ketemu models apapun, dia tetap nggak boleh pakai has. Dia tetap pakainya have. Oke. Dari yang simple, continuous, perfect, ada yang mau ditanya dulu, baru nanti kita lanjut perfect continuous. Kalau nggak ada, bilang nggak. Kalau ada, bilang ada. Nggak, oke. Lainnya, lanjut. Mantap, siap. Nggak, siap. Oke, perfect continuous. Ingat ya ciri-cirinya tadi. Kita ngafalin kayak gini supaya apa? Supaya dari namanya aja tuh kita udah bisa nentuin kita mau pakai apa. Gak perlu ngapalin been, verb ing. Kayak kalian kelamaan ngapalin rumusnya kalau kayak gini. Oke, perfect continuous nih misalkan. Ada continuousnya. Berarti ada ing. Ada perfectnya. Berarti ada have, has, had. Oke? Sama kayak tadi, kapan kita pakai yang present? Kita pakai yang present kalau ada have, has. Lah, kenapa sih keluar terus ya Tuhanku? Sabar amat ya guys. Oke, udah ada munculnya. Sinyalnya kayaknya nggak stabil, Kak. Iya nih ya kayaknya. Keluar sendiri tiba-tiba, maaf ya guys. Udah ada lagi gambarnya? Seberhiung. Oke. Oke, manis. Sudah siap. Belum, Kak? Oke, ditunggu.
Lah kecoret ini, ada yang nyoret warna hijau. Siapa yang coret-coret? Dah, nada udah. Udah Kak, siap. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan yang perfect continuous, dia continuousnya ada apa tadi ciri-cirinya? Continuousnya verb ing. Oke, berarti ini eating. Terus kalau yang perfectnya, berarti dia ada have, has, had. Oke deh. Loh gimana sih Kak? Tadi katanya kalau have, has, had ketemunya verb 3 tadi di perfect. Di sini di sini disuruh dia ketemu verb ing. Emang boleh? Boleh, asal tambahin been. Jangan lupa ya. Berarti ini tambah been doang nih dari yang atas. Gitu. Misalkan perfect continuous penggunaannya berarti I have been eating a cake. Nanti kita di sini bakal fokus sama durasi. I have been eating a cake, berapa jam makan kue nih? Udah 2 jam nih, for 2 hours gitu misalkan. Kapan kita pakai present perfect continuous? Misalkan ada kejadian yang dari dulu udah dilakuin, pas kita ngomong di sini belum selesai dan masih akan berlanjut sampai masa depan. Gitu. Kalau yang present perfect continuous. Kalau misalkan yang past perfect continuous, I have been eating, sama juga kegiatan yang spesifik, tapi kita ngomongnya udah di sini, kita udah di masa depan. Ini udah lewat nih. Kegiatan yang spesifik, yang lain, berapa jam durasinya nanti misalkan for 3 hours. Nanti ada kegiatan yang memotong dan lain gitu ya. Oke, I have been eating, I had been eating, tinggal mundur aja. Terus will have been eating gitu. Sama ini kayak apa namanya, nanti ada durasinya, terus dia di masa depan atau di future. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau enggak kita lanjut ke detailnya. Lanjut. Oke, suaranya putus-putus nggak? Tidak. Oke, siap. Lancar. Jadi kalau perfect harus ada durasinya Kak. Iya, yang perfect sama si perfect continuous. Yang perfect continuous ada durasinya. Kalau misalkan yang si perfect bisa aja enggak. Ntar nih kita detailnya lihat di sini. Siap. Oke, ini yang simple present. Apa tadi ciri-cirinya? Verb 1. Ini aku taruh sini biar kalau kalian mau lihat, mau lebih detail bisa dibaca. Cuma jangan ngafalin S plus kayak gitulah. Takut riet. S1. Ini misalkan kita gunakan untuk berarti I eat a cake. Negatifnya I don't eat a cake. Pertanyaannya do you eat a cake gitu. Atau harusnya don't juga bisa. Don't you eat a cake? Gitu. Kalau misalkan pertanyaan she di sini, apakah dia makan kue? Di sininya do apa does? Sebelumnya pakai auxiliary apa dia? Titik she eat a cake. Das, oke, betul. B, ya betul. Makanya dia itu digunakan untuk 1, menyatakan fakta umum atau kebenaran umum. Kebenaran umum, common knowledge, scientific facts. Yang udah bener-bener fakta. Matahari terbit dari timur setiap hari kan, maksudnya itu ya udah nggak bakal berubah gitu kecuali kiamat, amit-amit. Nah, the sun ya bakal nanti. The sun rises from, oh ya jangan lupa ya, kalau I, you, we, they, dia nggak perlu ditambah has, go aja gitu misalkan.
Kalau she, he, it sama yang singular subject dia tambah kayak e atau es, jadi goes. Makanya di sini kenapa pakai rises? Karena mataharinya cuma satu. Bentar. Karena mataharinya cuma satu. Misalkan di sini mataharinya ada dua. The suns, titik-titik from the east. Isinya apa? Rise. Ya, bener ya. Oke, betul. Nah, dia selain ketemu verb, bisa juga ketemu adjective nih. Maksudnya ketemu adjective gimana ya? Adjective yang nih misalkan emotional, terus beautiful, kayak gitu-gitu ya, kata sifat. The sun. Beautiful, terus misalkan handsome, gitu ya. Makanya di sini human is emotional. Kalau misalkan aku ngomong people, titik emotional. Faktanya atau biasanya orang-orang itu emotional. Ini apa? Are, ya betul. Kenapa Aura angkat tangan? Nah, terus diturunin lagi. Oke, are, ya. Kalau misalkan dia ngomongin kebiasaan atau habits, juga pakai pencet. Juga pakai simple present. Contohnya I go to school every day. Ini ya, time signalnya di sini. Every day, every minute, every hour, day, week, month, year. Sometimes, beberapa kali. Always, selalu, often, sering. Usually, biasanya. Kak, abis to be di situ harus adjective terus ya? Ya, di sini. Oke. Kalau noun atau adverb nggak bisa. Coba aja, misal noun atau adverb bisa. Misalkan contohnya gini. It is a book. Gitu. Maksudnya adjective kalau orang. Kalau misalkan adverb nggak bisa dia. Adverb kan temannya verb. Contohnya adverb kan gini, misalkan he wakes up, apa ya adverbnya, he wakes up handsomely ya gitulah, misalkan dia bangun-bangun ganteng, bangun secara ganteng gitu kan, nggak ada to be-nya kan, dia langsung aja dia verb he wakes up handsomely. Atau kalau mau dibalik, he handsomely wakes up gitu. Oke. The sun rises from the east. Human is emotional. Ini udah kebiasaan, habits. Berarti boleh nggak aku ngomong I am going to school every day? Boleh? I am going to school every day. Dia lebih tepat pakai yang ini, si kebiasaan. Kayak di lirik lagu, lupa judulnya, I hope you are here. Ya, here yang di sini itu kan adjective. Ya, nggak apa-apa. Maaf, banyak tanya. Santai-santai. Here itu kan adjective, dia menandakan di sini gitu. Here and there itu adjective. Your books are there, di sana. Your books are here, di sini. Gitu ya. Elikna, manggilnya Elikna apa gimana? Udah paham? Yang tadi dia satu, fakta umum. Terus dia kebiasaan atau habits. Every Tuesday. Terus kalau every, dia diikutin sama singular. Nggak boleh every
weeks. Ntar dulu, salah nih. Mana? Kak, tadi kalau ada verb ing-nya itu yang ada waktunya. Ya, nanti yang abis ini ya. Present continuous kan maksudnya, iya bukan, Saf? Iya, Kak. Oke. Nanti, jadi dia bedanya kalau si present continuous, dia buat waktu yang sekarang banget. Nanti ya, abis ini. Kalau si simple present kan tadi dia habits, atau sesuatu yang everyday. Nanti cek di sini ya. Ini di sini ada everyday. Terus tadi every, misalkan setiap minggu, every week gitu. Yang dilarang adalah every weeks. Nah, ini nggak boleh every weeks karena tadi every ya sama singular nih. Minute, hour, day, week, month, year. Oke. Jadi ini udah. Nih, kejadian di masa depan. Setelah, when atau until. Dia bilang gini, aku nggak bakalan keluar sampai corona ini berhenti spreading, berhenti menyebar. Nih, stopsnya ini kan dia pakai simple present. Situasi permanen. Nih, situasi permanen tuh maksudnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. My father works in a bank gitu misalkan. Ini kan sama aja kerja di bank tiap hari gitu. Nih, memberitahukan arah atau instruksi. Pertama, kamu buka buku kamu atau kalimat namanya imperatif, kalimat suruhan. Pertama, kamu buka tas kamu. Dan juga kamu yang kedua, kamu masukin buku kamu gitu. Oke, untuk yang simple present ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut, oke. Simple past. Tadi, simple past kita cuma ganti aja ke yang masa lalu, oke? Nanti ingetin aku tambahin waktunya 10 menit ya. Tadi banyak kepotong. Simple past. Nih, masa lalu. Tinggal berubah dari verb 1 ke verb 2. I ate a cake. Terus kalau misalkan tidak makan berarti I did not eat a cake. Pertanyaan, did you eat a cake? Gitu. Ingat ya, kalau did atau didn't, dia itu pakainya verb infinitive abis itu. Oke. Ini juga, you were beautiful, you were not beautiful, were you beautiful? Gitu. Artinya kalau kita ngomong I was smart, ini simple past. Smart lagi, smart. Ini kita pinternya dulu apa sekarang? Dulu. Ya, pinternya dulu, zaman SD, zaman SMP, SMA mulai merasa rada-rada tuh sering terjadi ya. I was smart, oke. Nah, kalau misalkan jangan menyindir. Kalau misalkan kita ngomong I saw a ghost, berarti nanti dia akan untuk menyatakan kejadian di masa lalu yang tidak spesifik. Yesterday ya udah yesterday aja. Kita nggak tahu yesterday kapan. Bukan yesterday morning gitu, enggak. Kalau yesterday morning nih masih spesifik hitungannya. Gitu. Nih yesterday 24 jam loh, kemarin tuh kapan gitu. Enggak spesifik. Yesterday, the day before yesterday itu kemarin lusa. Last Monday, Senin kemarin. Last week, last month, last year. An hour ago, sejam lalu. Tuh 2 jam lalu, 2010. Kejadian masa lalu. I didn't see a ghost yesterday. Rangkaian kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Kemarin, ini harus paralel ya kalau kayak gini. Aku selesai kerja. Aku mandi. I took a bath. And I watch Netflix gitu. Kalau kemarin aku enggak kerja, enggak nyelesain kerja, enggak mandi gitu ya. Terus dia menceritakan kebiasaan atau habits di masa lalu. Ini dia juga bisa everyday.
Tapi jangan lupa di sininya. When I was a kid. Waktu aku masih kecil, aku nonton Upin Ipin tiap hari. Gitu. Kalau kamu sampai sekarang masih nonton, ya udah cukup. I watch Upin Ipin, watch UI. Yesterday, every day. Ya. Udah. Digunakan untuk stative verb, have, has, think, know, like, need, believe. Nah, ya ini nanti kita pelajarin stative verb di yang selanjutnya. Aku punya Nokia. Ketika aku bilang I had a Nokia phone, sekarang aku punya nggak handphonenya? I had a handphone, Nokia phone. Sekarang punya nggak? Kalau ngomongnya had, nggak. Ya, nggak. Ya, I had a Nokia phone when I was young. Nih, I thought you were kind. Kalau aku ngira kamu baik, thought kayak gini, aku ngira kamu baik. Berarti kamu beneran baik apa enggak? I thought you were kind. Enggak, jahat, ya. Nope, tidak, enggak. Oke. Baiknya dulu, ya. I thought you were kind. Oke. Lanjut ya ke simple future. Nah, gampang nih Yung. Kak, kalau ada lirik lagu M2M, did I lose my love to someone better and does she love you like I do? Itu simple past. Did I lose my love to someone better and lagu did I lose apa I did lose? Kalau di lagu emang suka. Kak, kalau I used to watch ini masuknya juga simple past. I used to watch. Ya, masuknya simple past. Artinya kan dia dulu ngerokok, sekarang enggak. I used to smoke gitu. Kalau misalkan I am used to smoking, nah ini baru dia kebiasaannya sekarang. Kalau I used to smoke, dia dulu ngerokok, sekarang enggak. I used to smoking, I am used to smoking, dulu ngerokok, soal kebiasaannya ngerokok. Nah, lanjut ya nih. Yang simple future. Mana pencetannya? I will see you next week. Next weeknya spesifik apa enggak? Enggak kan, makanya dia next week doang. She will go to North Korea to meet Ri Jong Hyuk. Nah, gitu kan. She will go ya, bukan goes. Nggak ada. She will go kayak gini berarti dia salah. Nggak boleh. Udah nih, menyatakan kejadian yang akan terjadi masa depan. Want, I want itu singkatan dari will not. Oke. Menyatakan kegiatan yang conditional atau tertentu nih. Conditional. Ketika aku nyampe rumah, aku bakal nelfon kamu. Conditional artinya kalau aku nyampe rumah. Kalau aku nggak nyampe rumah, ya nggak gue telepon. Tuh, I will call you. Ketika aku nyampe Korea Utara, North Korea, I won't call you. Aku nggak bakal telepon kamu. Tuh. Menyatakan prediksi atau perkiraan. Mamaku bakalan marah kalau aku melakukan ini. Atau ini sering kita lihat mana? Conditional type 1. Ayahku nggak bakal marah kalau aku belajar keras. Gitu. Time signal ini ya. Tomorrow, the day after tomorrow. Lusa artinya
Later nanti, soon, next day, week, month, year, in 2 weeks atau months. Kita lanjut ya. Oke, yang ini kita bahas stative verbs. Nah, apa sih stative verb? Kalau stative verb, dia itu kata kerja yang isinya tuh bukan kerjaan kayak misalkan gini, kalau menyapu, ada yang disapu kan gitu kan. Maksudnya kelihatan perubahannya, menyapu. Pekerjaannya tuh kelihatan konkret. Kamu memasak, kelihatan apa yang dimasak, apa hasilnya. Tapi kalau ini, dia tuh keadaan mental state atau emotional state. Artinya apa? Artinya kamu suka sama orang, love, benci, suka, nggak suka, setuju, tidak setuju. Itu kan kayak abstrak gitu, nggak terlihat, ya kan? Sense, kamu ngelihat, mendengar, merasakan, feel, gitu. Mental process yang ada dalam otak kamu percaya, kamu believe, ingat, lupa, realize. Ini kita nggak pakai di continuous. Jadi misalkan, ini kan ada cost nih, cost ya. Artinya gini, misalkan membeli buku itu menghabiskan $80. Kita nggak boleh ngomong it is costing me $80 gitu, nggak boleh. Namanya it costs me, kayak simple present. Okay. Johnny Depp terlihat keren gitu. Johnny Depp is seeming cool. Nggak usah Johnny Depp seems cool gitu. Nah, tapi kadang ada stative verb yang juga action verb. Apa itu? Ada di sebelahnya. Stative verb yang juga action verb. Apa sih action verb? Nah, kalau action verb itu dia verb yang kita pelajarin sehari-hari. Eat, makan, gitu kan jelas. Nyapu tadi, sweep the floor, gitu. Atau bikin, cook. Yang mana aja nih? Be contohnya. She is funny. Kalau state meaning artinya orang ini lucu nih, karakternya orangnya ini lucu. Kalau action meaning orang ini lagi mencoba melucu nih, gitu. Dia boleh pakai verb ing. Have, I have a car. State meaning nih, aku memiliki, gitu kan. Gak jelas kan kepemilikan tuh. Kalau I'm having seizures. Seizures tuh kayak gangguan pikiran gitu. Aku kayak kelayangan nih, banyak pikiran akhir-akhir ini gitu. Tapi kan ini sementara doang kan. I'm having seizure. I'm having fever, demam. Nah, itu boleh. Think, ya kan? Aku pikir kayaknya rasanya setannya ada di sini deh. The ghost is here gitu. Kalau ini kan thinking, I am thinking about you. Mikir tentang kamu gitu. Appears di sini maksudnya it appears to be correct. Kayaknya jawabannya bener deh. Nah, kalau ini Gerald is appearing on TV, ini kan ada pekerjaannya. Gerald muncul di TV. Gitu kan. Jadi bedain ya, state meaning nih yang abstrak, action meaning ini benar-benar kelihatan kerjanya. Makanan itu rasanya enak. That tastes good. Tapi kalau taste ini ada juga yang pakai ing. Artinya mencoba makanan, nyicip. She is tasting the cake. Gitu. Makanan itu baunya enak. Tapi kalau aku mencium bau bunga, kegiatannya mencium, itu boleh pakai yang verb ing. That looks good. Makanan itu terlihat enak. Tapi kalau ini looknya, contohnya mencari, I'm looking for a person. Aku lagi nyari orang. Ini boleh pakai yang I feel sad. Aku ngerasa sedih. Roy Kiyoshi is feeling the existence. Merasakan keberadaan hantu gitu misalkan. Nah, itu kan boleh action. Oh, I see gitu. Oh, aku ngerti nih. Oh, I see. Kalau I'm seeing doctor now. Maka dari itu, ini salah. That is tasting good. Nggak boleh. That tastes good. Kalau kita ngomong aku punya mobil, ya udah ngomong aja I have a car. Nggak usah I'm having a car. Karena kan punya terus. Ya. Kalau kita masuk present continuous. Ingat nggak? Tadi ciri-cirinya apa? Kita belajar tenses pakai table kayak tadi. Supaya kita bisa identifikasi dari namanya doang. Continuous, verb ing. Sebelum verb ing ada to be. To be-nya apa? Oh, present doang. Berarti cuma bisa is, am, are. Oke? Berarti eating. I am eating a cake.
I am not. Aku lagi nggak makan kue nih sekarang. Are you eating a cake? Nah, gitu ya. Nah, perbedaan waktunya apa tadi? Tadi kalau nggak salah ada yang nanya. Kalau dia diomonginnya pas lagi sekarang banget nih. Kamu lagi makan nih sekarang. Di sekarang nih juga kamu ngomong. Nah, itu gambar apa tuh? Jelangkung ya. Kamu ngomong, I am cooking rasanya nih, now, right now, at the moment. These days, akhir-akhir ini, nowadays, at this very moment, sekarang banget. I am cooking lasagna at the moment. Berarti kalau ngomong I am cooking, misalkan dalgona yesterday, itu benar apa salah? Salah. Oke. Karena harusnya nggak pakai ini harus sekarang banget. Gitu, now. Betul. I am cooking dalgona now. Untuk menyatakan perubahan situasi, artinya ini ada sesuatu yang meningkat atau menurun gitu. Biasanya ini increasing, ini kan meningkat nih. Decreasing, menurun. Biasanya di soal-soal reading stand ada nih. Misalkan kurs rupiah meningkat, kurs rupiah menurun, utang negara meningkat, utang negara menurun. Nah, pakainya ini misalnya decreasing, increasing gitu. Her health is improving. Oke, lanjut ya. Present continuous. Past continuous, identifikasi dari nama. Continuous, ada verb ing. Past, berarti to be-nya cuma boleh was atau were. Kak, kalau I am being crazy boleh nggak? Ini kok menyatakan makna stative verb ya? Boleh aja, kayak tadi. Tapi sementara. Boleh, tapi sementara. I am being crazy. I am getting crazy. Boleh juga. Kan tadi kan be boleh kan? Kalau misalkan kayak tadi she is funny, oh berarti karakteristiknya emang orangnya dari dulu sampai sekarang funny, lucu. Kalau she is being funny gitu. Dia lagi nyoba ngelucu nih biasanya gitu, lagi lucu sementara doang. Nih ya. Maksudnya gilanya cuma sementara gitu. Iya. Betul. Menyatakan kejadian terjadi pada waktu lampau. Nah, ini tadi ya. Kalau continuous ingat apa? Lebih spesifik dari yang simple. Artinya, kalau misalkan kita ngomong I cooked yesterday. Oke. Nah, kalau di sini kita nggak boleh ngomong misalkan di sini I was cooking yesterday doang tuh nggak boleh. Harus lebih spesifik. Yesterday jam berapa? Jam 5 gitu misalkan. At 5 p.m. At the moment yesterday. Oke. Nih, at the moment yesterday. So, I was cooking lasagna. She was calling the police jam 5 sore minggu kemarin. Nah, gitu. Kalau last week doang dia pakainya apa? Sini cuma pakai she called the police gitu. Last week, oke? At 8 o'clock yesterday, jam 8 malam kemarin, I was drinking Coca-Cola. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu lampau dipotong oleh kegiatan lain. Ribet. Gini aja. I was sleeping. Aku lagi tidur kemarin. Nih durasinya. While I was sleeping when my mother called. Kegiatan yang memotong yang mana? Coba jawab di chat. I was sleeping apa my mother called? Aku lagi tidur kemarin. Tiba-tiba ibuku nelfon. Pas aku lagi tidur, ibuku nelfon. Kalimat mana yang memotong suatu kegiatan? My mother called, betul. Betul.
Jadi itu rumusnya past continuous when simple past. Simple past simple while atau as ya. Kalau when-nya boleh taruh depan kakak? Boleh, jangan lupa pindahinnya sepaket. Ketika ibuku nelfon, I was sleeping. Gitu. My mother called while. Karena while ini artinya selama. Ini artinya selama. Kalau ini ketika. Jadi kalau ketika kan harusnya kegiatan yang tiba-tiba gitu. Kalau selama itu kan ada rentang waktunya. Gitu. Kak, while-nya boleh taruh depan? Boleh. Jangan lupa pindahinnya sepaket. While I was sleeping, selama aku tidur, ibuku nelfon. Nggak boleh selama ibuku nelfon. Nah, beda lagi ceritanya itu. Oke? Lanjut. Future continuous. Sama identifikasi dari nama. Kalau misalkan continuous berarti ada verb ing. Ada will karena future. Will boleh. Keluar lagi. Belin. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak di grup sambil nanya aja? Tidak. Oke. While sama when sama kak jadinya. Beda. Kalau while artinya selama, when artinya ketika. WhatsApp documents terus PPT 1 tenses. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Jadi tensesnya ada aturannya ya kak? Iya betul Safina. Nggak bisa ditukar, nggak bisa. Aturannya mana nih tadi? Nih, persis kayak ini ya Saf. Jadi maksudnya kalau ditukar kayak gini nih. My mother called gitu misalkan. My mother called when I was gini. Boleh nggak? When-nya ibuku nelfon ketika aku lagi tidur. Cara bedain penggunaan while sama when gimana kak? Nanti lihat aja di soalnya. Gini, lihat aja di soalnya. Misal I was watching Netflix, titik-titik. My sister came. Isinya apa? When, ya bentar. Karena ya aturannya begitu. I was watching Netflix ketika. Nah, ketika ini kegiatan yang motong. Ketika my sister came. While kebalik, bukan while, when. Kalau my sister came, datang selama. Nah, gitu kan baru I was watching Netflix. Nah, baru ini isinya apa? While. Nah, gitu. Ngerti ya? Hyung, kamu ngerti nggak Hyung? Ngerti manis. Oke, siap gan. Kak pernah dengar katanya kalau when itu selalu nampang karena while. Bener nggak? Betul. Betul. Nempel dalam arti when atau while-nya di belakang ya. Titik-titik when my sister came. Titik-titik while I was watching salah.
watching Netflix. Oke. Ya bener itu, hafalinnya nempel-nempel aja. Pokoknya hafalin yang segampang kalian dihafalin. Kayak gini. Jangan ngafalin yang kalian sendiri susah mau ngucapinnya gitu. Misalkan, oh ini while harus nempel dengan subjek verb ing, alalah. Udah aja while nempel sama simple past. Kalau misalkan while itu nempel sama past continuous kayak gitu. Ya. Ini time signalnya dia dihafal ya. Oke, lanjut kita gan. Future continuous. Nah, kalau misalkan future continuous, kita kayak tadi continuous verb ing, future tadi will. Boleh nggak will ketemu verb ing? Boleh, asal ketemu apa? Ketemu be. Nah, ini buat apa? Kalau continuous tadi lebih apa? Tadi ingat nggak di tabelnya? Saya segini kan. Continuous lebih spesifik dari yang simple, makanya si future continuous lebih spesifik dari yang simple future gitu. Misalkan, lah ini baru delete. Nah misalkan, I will cook tomorrow. Nah, kalau ini tomorrow doang, boleh I will cook aja. Tapi kalau ini this time tomorrow nih, jam sekarang banget, jam 8 malam besok, aku bakalan masak lasanya. Gitu. Nah, ini kan kalau ini makanya harus pakai will be cooking. Okay. She'll be calling the police at 5 p.m. next week. Gitu ya. At 8 o'clock tomorrow, I will be drinking Coca-Cola. Nah, gitu. Jadi lebih spesifik. Menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan, dipotong oleh kegiatan lain. Nih, contohnya. Kan tadi, I will be sleeping when you come tomorrow. Jadi besok ketika kamu datang. Nih, aku di sini nih. Aku ngomongnya di sini. Ketika besok aku datang, kamu datang, aku lagi tidur. Beda ya, when sama yang tadi. Terus kalau misalkan di sini future-nya, I will be sleeping by the time you come tomorrow. When you come tomorrow, I will be sleeping. Tomorrow, this time tomorrow morning. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau nggak ada, ya Selina, monggo mau tanya apa? By the time tuh apa Kak? By the time tuh di saat sama kayak when? Oh, iya ya nggak apa-apa. Siap. Aura sekelas sama Okta ya? Kayaknya aku sering denger namanya. Oke, lanjut ya. Nah, perfect. Perfect tadi pakai apa guys? Pakai verb 3. Kalau misalkan verb 3, berarti present-nya bisa kita pilih. Have, has, had. Present-nya yang mana aja guys? Have sama has doang. Berarti had-nya kita coret, nggak boleh dipakai. Contohnya, kalau misalkan menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Nah, present itu kita misalkan mau pamer nih. Aku udah pernah ke Menara Eiffel, lihat Menara Eiffel. I have seen Eiffel Tower. Nah, gitu. Tapi ini nggak spesifik waktunya kapan. Pokoknya aku udah pernah aja lihat. Gitu ya. Kalau belum pernah berarti, akhirnya nggak keganti. Masa?
Sekarang layarnya apa? Present perfect bukan? Nah, udah. Oke. Nah, baru keganti ya? Lemot nih kayaknya. Kalau ada apa namanya? Kalau ada komplain, langsung ini aja ya. Oke, udah ada coretan merah-merahnya semua. Eiffel Tower-nya udah. Udah, oke. Ini gambar Eiffel Tower-nya. Nah, I have seen Eiffel Tower. Ceritanya mau pamer aja nih. I have seen. Kalau misalkan belum lihat nih orangnya, I have not seen Eiffel Tower. Kalau aku belum pernah lihat yet. I haven't seen Eiffel Tower yet. Gitu. Kalau ini berarti pertanyaan yang cewek, she. Pakainya apa? She titik seen. Ya bisa. Kalau misalkan belum, has not. Kalau misalkan udah, had. Jangan kan ini nggak ada keterangan notinya. Has. Ya oke ya, di sini benar. Has deng, iya betul. Oh ini tuh agak lemot guys, agak delay. Ini aku udah ngetik has, di kalian pasti belum muncul. Nah baru muncul. Oke, lanjut. Hati-hati bedain nih udah ya. Ini kejadian yang sudah terjadi, kejadian di masa lampau, dan baru saja berakhir. Nih kayak kamu lagi ngomong nih, tapi baru banget kelar di sini nih. Jadi kamu mau bilang masa lalu juga segen gitu. I have done gitu. I have just done boleh. Finishing my work just now, baru aja. Gitu nih, just now. Already tuh aku udah. Kamu udah makan belum? Nih aku beliin makan gitu. Tapi di sininya nggak usah. I have belum kayak udah makan sana. Already eaten. Nah, gitu ya. Aku udah terlanjur makan nih gitu. Kenapa Reza angkat tangan? Belum makan kau? Izin toilet. Ya. Nah, I have already eaten. Clear. Nah, sambil nunggu si Reza, kalau yang has been atau have been itu pasif ya, Kak? Iya, betul. Tapi yang belum dipelajarin di sini ya. Betul. Ada been. Tapi ada juga di sini been yang ketemu. Tergantung nih, ketemunya verb berapa misalnya nih. Kan gini, I have seen Eiffel Tower. Gini deh, I have written a letter. Ini kan aktif. Udah jelek banget tulisan gue. Maaf deh. Kalau yang pasifnya berarti a letter has been written. Nah, gitu ya. By me. Nah, has been-nya ketemu verb 3. Makanya dia pasif. Tapi kalau yang nanti kita pelajarin abis ini, been-nya ketemu, has been-nya ketemu verb ing, has been writing gitu misalkan. Nah, ini kan berarti ini aktif. Nah, materi yang ini ada di materi passive voice. Gitu. Agak delay ya. It's been a long way without you, my friend. It has been, ya, aktif.
Berarti kalau has been, have been atau verb ing ya Kak, bisa. Cuma dia beda, yang satu pasif, yang satu pasif masuknya ya. Yang mana? Siapa sih? Elikna nama kamu. Pasif masuknya. Yang mana El? Yang pasif. Nada, iya betul. Cuma bedanya kalau verb ing kepencet. Kalau verb ing jadinya aktif, nih yang verb 3 jadinya pasif. Soalnya kalau di sekolah diajarin tuh S, have been, has been, 3C. Maksudnya 3C apa? Adjective, noun, adverb. Bisa. You have been, gini misalkan. Aktif pasifnya lihat di subjeknya Kak, lihat di subjek dan verbnya. Kue, misalkan kue itu dibuat, nah dia kan ketahuan langsung aktif atau pasif juga. Pasif karena kue itu dibuat, bukan membuat. Nah, terus kalau misalkan pasif belakangnya suka ada gini, by siapa gitu. Okay, has been made by my mom gitu kan, ada by-nya. Pintar. Nah ini baru adjektif. Verb. Kalau yang ini ketemu sama adverb. Adverbnya yang clean, actively. Eja udah balik. Kalau udah kita lanjut. Oke. Dari tadi udah ya, kan ngomong dong. Oke. Nah, yang pas perfect. Kalau tadi kan waktunya dia apa? Waktunya nggak jelas. Yang pertama tidak spesifik. Terus yang kedua tadi cuma menyatakan pernah atau belum pernah. Gitu. Kalau pas perfect dia menyatakan kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan lain. Maksudnya apa? Gini, ini timeline. Kalian sekolah. Kemarin sebelum corona, kalian sekolah. Sebelumnya, sebelum sekolah itu, Kak izin live mau ganti laptop, siap. Gak apa-apa aku lanjutin ya, atalah takutnya nggak berubah soal.
Apa santai? Oke. Nah, kemarin sebelum corona nih, kalian sekolah. Sebelum sekolah kalian makan. Nah, ini kan ada kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lampau. Nah, kalian yang di sini nih, ini kalian yang udah di rumah 3 bulan, 2 bulan atau sebulan gitu ya, nih kemarin. Oke. Nah, makanya ini perhatikan sih past perfect ini. Perfect pakai yang verb 3. Pastnya berarti pilihannya cuma satu tadi, yang had. Pokoknya selalu ingat tabel yang tadi. Oke. Berarti kalau verb 3, eaten, had not, had juga buat kalau pertanyaan. Kalau misalkan I, you, we, they, she, it semua pakai had. She had eaten. Terus misalkan I had eaten. Nah, itu sama-sama benar dua-duanya. Oke, clear. I had eaten my breakfast and then lalu aku pergi ke sekolah. Ingat ya, perhatiin. Ini yang simple past, ini yang past perfect. Ini yang simple past. Can you tell me how much had you saved up before you proposed me yesterday? Berarti mana yang duluan? Nabung dulu apa ngelamar orang dulu? Nabung dulu, betul. Dia nanya nih orangnya nanya pasangannya. Can you tell me how much, berapa banyak sih yang kamu tabung dulu sebelum ngelamar aku? Ah, gitu. Before you propose me yesterday. Jangan lupa. Gitu. Karena kalau misalkan propose-nya ganti, jadi propose aja dan gak ada yesterday-nya. Ya ini, ya Allah kehapus. Propose nih. Nah, had you save up-nya juga ganti tuh, nggak bakal kayak gini. Gantinya jadi has you save up. Has you saved up. Nah, gitu ya. Paham bedanya? Yang propose-nya ini ganti jadi propose, ininya kita ganti jadi present. Menyatakan kejadian yang akhirnya terlaksana atau tercapai. Masih ingat nggak tadi HP Nokia? Kalau ada had-nya, berarti dulu aku punya, sekarang aku nggak punya. Gitu. I had never, dulu aku belum pernah lihat Eiffel Tower. I had never seen before my 20th birthday. Sebelum ulang tahunku yang ke-20, aku belum pernah lihat Eiffel Tower. Akhirnya kesampaian juga pas umur 20 tahun gitu. I had never seen Eiffel Tower. Nih ya tadi penggunaan before after. Ingat kejadian tadi. Kejadian yang kemarin. Ada kejadian yang mendului lagi. I had eaten my breakfast before I went to school. Gitu. Kak, ini before-nya mau dibawa ke depan boleh nggak? Boleh. Yang penting bawanya sepaket. Gitu. Lah, nge-lag banget ini. Di kalian udah kehapus belum? Kak, kalau after juga, yep. Ini, di kalian nge-lag nggak sih? Layarnya masih apa? Masih ada propose-nya nggak? Masih, oh berarti sinyalnya nih, bentar ya. Ye. Salah. Nah, udah ya. Buset, lama banget. Oke. Nah, nih ya. Kalau mau before-nya dibawa, jangan lupa dia bawanya sepaket. Before I want to school, before I went to school. Jadi Safina nanya, after juga kak. Nah ya udah, after tinggal dibalik aja. Berarti kan kejadian yang ini after yang ini kan. Nih kejadian yang kamu pergi ke sekolah itu setelah yang
had kitten. Gitu. Bentar, aku mau benerin sinyal dulu ya. Nah, dah. Skala yang after. Berarti yang simple past duluan. I went to school setelah aku makan breakfast. Kalau mau dipindahin sepaket, boleh nggak? Nggak boleh. Nih, tapi yang jangan lupa dipindahinnya sepaket kayak gini. Jadi, kalau mau gampang, di tenses ini, past perfect, before, simple past. Simple past, before, after. Oke. Oke, gitu ya. Nih yang past perfect. Oh, gimana clearnya? Oke. Nah, oke Kak. Sekarang yang future perfect. Oke, yang future perfect, dia menyatakan kejadian yang akan yang diyakini akan terjadi atau selesai di masa depan. Kayak tadi, perfect berarti verb 3. Future berarti ada will. Will boleh ketemu verb 3, boleh asal ada will been, will have, nanti. Will have. Artinya apa? Akan selesai di masa depan. Nih kayak kita nih lagi di sini nih. Kita ngomong. Kita yakin coronavirus ini selesainya bulan akhir Mei. At the end of May. Ya udah, kita ngomong ini. We will have survived. Kita bakalan udah. Kalau will have been itu nggak masuk ke pasif, will have been pasif. Will have been apa dulu? Will have been verb 3 apa verb ing? Kayak tadi aturannya. Masuk Okta. Siapa tadi yang nanya? Nada ya? Dia kalau will have been tambah verb 3 pasif. Ya, betul. Kalau will have been tambah verb ing, itu dia aktif. Itu ya. Oke. Nah nih, we will have, intinya dia kata kuncinya ada di by the end. Nih, by then nanti, by next week. Akhirnya nanti ketika minggu depan nanti gitu. Month, year, by the end of, dalam 2 minggu lagi, dalam 2 bulan, dalam 2 tahun. Oke, dia ada by the end of pasti pakai future perfect. Ada will have gitu. Jadi dia kayak meyakini nanti kita pasti udah bakalan survive corona akhir bulan Mei. I will have arrived at Narita International Airport nanti pasti aku bakalan udah nyampe, udah selesai nyampe. Tuh ya. I will have repaired the car before the race starts. Nah, ini juga menyatakan kejadian yang akan selesai sebelum kejadian lain berlangsung. Sama kayak tadi ya, dicatat. Misalkan ini di sini timeline-nya.
Ntar di kalian belum loading. Di sini lomba mobil. Oke. Nah, di sini kalian ngomong. Aku pasti udah bakalan selesai. Ini mobil apa? Nggak bisa gambar mobil. Nah, aku pasti bakalan udah selesai benerin mobil sebelum the race starts. Pakai yang simple, pakai yang future perfect dulu, baru yang pakai simple present. Sini aku catat di chat ya, biar gampang. Before simple present. Oke, lanjut ya. Sekarang yang future perfect continuous. Nah, kayak tadi, identifikasi dari nama. Present perfect continuous, sorry. Udah ganti belum, Mayar? Belum, Kak. Iya, lemot. Lama banget Yung keganti airnya, woi. Nah, udah. Present perfect continuous menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan belum selesai hingga sekarang dan masih mungkin berlanjut. Nah, ini oke, misalkan sama banget kalian udah main I have been studying Japanese for almost 2 years. Di situ kalian lihat, aku udah belajar Jepang dari 2 tahun lalu sampai sekarang aku ngomong. Sampai nanti entah kapan nih. 2 tahun lalu sampai sekarang nih kamu ngomongnya di sini. Sampai nanti tuh masih mungkin berlanjut. Pakai present perfect continuous. Oke. Terus she has been living here for 30 tahun. Dia sudah hidup di sini selama 30 tahun. Nah, bedanya adalah di yang perfect continuous ini nanti kalian bakal fokus sama durasi. Makanya itu aku buletin tuh, fokus pada durasi. Mana durasinya nih? Selama 2 tahun, 30 tahun, 2 jam terakhir. Jadi, kalau aku bilang yang my kids have been playing Lego for the last 2 hours. Berarti dia sampai sekarang masih main apa enggak? Yo. Dijawab di chat. Jadi 2 jam masih. Oke, pintar Hafina. Oke, benar ya, masih. Nih, kalau yang ini menyatakan kegiatan yang baru saja selesai dan memiliki results atau akibat di masa sekarang. Nanti gini, kalian perhatiin, nanti ini bakal nyambung ke tensi selanjutnya. Her eyes are red because she has been crying all evening. Nih, dia bilang di sini. Her eyes are, perhatiin. Dia pakainya simple present. Dia matanya merah sekarang karena dia sudah nangis sore-sore. Maksudnya bukan sore-sore. Maksudnya dia nangis selama sore tadi. I need holiday because I have been working hard for 12 years. He is tired. Dia capek sekarang karena dia sudah jogging 3 jam, gitu ya intinya. Mata dia merah sekarang, akibat dari apa? Akibat dia nangis tadi banget nih sore. Saya butuh liburan sekarang, karena saya sudah kerja keras selama 12 tahun, dan masih mungkin berlanjut. Saya capek sekarang, karena dia baru aja jogging 3 jam. Gitu ya. Oke, lanjut ke yang
Oh iya nih, jangan lupa. Been eating a cake. I have not been eating a cake. Have you been eating a cake? Udah keganti jadi past perfect belum ya? Belum, ya. Tunggu. Nah, udah kan? Dah, siap. Oke, kalau misalkan yang ini, berarti tinggal ganti apanya? Headnya doang kan? Ini semua tetap been eating. Ganti aja headnya. Dia untuk apa? Kejadian yang terjadi di masa lampau dan belum selesai hingga kejadian lain terjadi. Gampangnya gini. Ini temanku, kita ngomong di sini. Lah, nggak bisa dipencet. Kita ngomong di sini. Ini temanku main bola jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Hujannya turun jam 2. Nah, tapi main bolanya masih berlanjut kan? Tapi ini udah kemarin kita ngomongnya. My friends had been playing soccer for 2 hours when it started raining. Jadi pas hujannya turun, teman-temanku tuh udah main bola 2 jam. Tapi mereka masih lanjut main, masih. Tapi berlanjutnya sampai kemarin doang, nggak sampai kita sekarang. Gitu, makanya pakai dia had. Kalau main bolanya sampai sekarang, baru kita tadi pakai yang present. Gitu. Oke. Terus tadi bedain, mata dia merah sekarang. Kalau tadi kan pakai R. Red because she has been crying. Nah, sekarang dia pakai were. Mata dia tadinya merah karena dia nangis all evening. Terus yang kedua, tadi need doang. Sekarang terus has been crying. Sekarang ganti jadi needed. Terus yang ketiga, tadi he is tired. Sekarang ganti jadi he was tired. Jadi ininya pindah ke masa lalu, ininya juga pindah ke masa lalu. Jangan lupa, I had been eating cake, I had not been, had you been eating cake. Fokus pada durasi, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, seharian kemarin. Terakhir ada yang future perfect continuous. Itu kan kejadian, kok ini masa lampau, sorry, salah nih, bukan masa lampau, masa depan. Jangan masa lampau semua PT-nya. Lah, iya, kan ini benar, present masa lampau, ini juga masa lampau. Nah ini yang salah. Future harusnya masa depan. Nih ya, ganti ya. My friends, nih, kita kebalikan yang tadi, kita ngomong di sini. My friends will have been jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Pastinya dia cenayang nih di sini. For 2 hours when it starts raining. Gitu. Will have been. Jadi ketika hujanan nanti turun, pasti temanku main sama 2 jam. Dulu belum. Dan mungkin masnya Belum. Bentar lagi. Okay, my friends will have been playing soccer for 2 hours when it starts raining. Terus yang ini, her eyes will be. Tadinya kan apa? Tadinya misalkan are. Ini kan has been. He will be, ini juga will have been. Ini will need, ini juga will have been. Ini will be juga kan. Ini will have been jogging for 3 hours. Fokus pada durasi juga. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum melanjut ke bahas soal?
Kita sampai 9.15 ya. Soalnya tadi banyak ininya. Enggak, Kak. Oke, berarti udah paham ya. Tapi ini soalnya ada jawabannya ya. Enggak apa-apa, tutupin pakai tangan sendiri aja. Soalnya bentuknya PDF. Ini kepencet. Nah, nih. Ada jawabannya langsung. We stayed home for 3 months. Tutupin pakai tangan aja by the end of May. Jawabannya yang C, karena keterangan waktunya yang mana? Punya gua. Keterangan waktunya yang 4 months by the end of May. Nih, makanya will have. Terus ini verb 3 itu suara siapa? Di mute dulu aja. We will have stayed home for 3 months by the end of May. Oke. Lanjut. Salah. Nah, ini aku sudah ngelihat Eiffel Tower and Buchenwald Memories 3 times. Dia cuma pengen ngasih tahu sudah apa belum. Jadi pakai ininya present. Present perfect. Berarti yang mana jawabannya? Sin ya. Aku sudah pernah melihat Eiffel Tower. Kalau aku belum pernah, jawabannya apa? Seen Eiffel Tower. Oke, haven't ya. Siap. Lee Jong-hyuk, a North Korean prodigy, to South Korea 3 years ago. Nih ya. Lee Jong-hyuk, a North Korean prodigy. To South Korea 3 years ago. 3 tahun lalu. Itu spesifik apa enggak? Ini dia tidak enggak spesifik, betul. Makanya dia cuma pakai yang went aja. Kalau nggak spesifik tadi pakai yang simple aja. Simple past. Yunseri. Oke. Lanjut. Anna, I intend. Intend tuh bermaksud, bukan intend tempat les ya. Bermaksud untuk menanyakan kamu sesuatu. Last night. Jangan lihat jawabannya. Apakah kamu nelfon aku last night? Jawabannya yang did. Ya, betul. Arum. Kalau misalkan di sininya aku ganti tomorrow, jawabnya apa? Nggak ada di sini jawabannya. You call me tomorrow, tanda tanya. Will, ya betul. Yeay, 100. Dapat nilai A+. Lanjutkan. We studying for 4 jam when the teacher comes. Nah, durasi. Oh, durasi. Kita tahu berarti pakai continuous nih yang durasi nih, perfect continuous maksudnya.
Ayo, ada durasi, perfect continuous, terus masa depan. Berarti yang apa? Future, present, atau past? Future nih. Kalau misalkan will be, dia cuma nggak ada durasinya. We will be studying gitu. When you come. Gitu aja. Nggak ada durasi ya dia. Kalau ini jadinya will have been. Oke, lanjut. Nomor 6. Nih, conditional. Maksudnya dalam arti bukan conditional yang 1, 2, 3 ya. Ketika aku nyampe rumah, I call you. Because my phone is broken. Dia akan nelfon atau tidak nelfon? Enggak, karena apanya rusak. Berarti jadinya won't atau will not. Itu ya. Artinya apa? Artinya soal distan ini kan jawabannya ini benar. Ini juga benar. Soal distan nggak cuma require struktur, tapi dia butuh artinya juga. Arti sahabat nih, teman. Arti. Jadi jangan sembarangan milih, kalian mungkin, I will call you, udah ini aja jawabnya. Ternyata lanjutannya because my phone is broken. Ya udah, one. Gitu. Nomor 7. Tomorrow morning. Ini tomorrow morning spesifik apa enggak? Tadi udah aku jelasin. Atau tidak? Sebenarnya ada jawabannya. Spesifik, ya betul. Space, ya mantap. Tomorrow morning, jadi jawabannya mana? B, karena ada B-nya, jadi dia pakai future continuous. Kalau dia cuma tomorrow aja, nggak ada morningnya, jawabannya apa? Will, ya betul. Kalau keterangan waktunya sekarang. I am, tuh. Kalau di sini jadi yesterday. Kok jadi met? Was meeting you. Kalau cuma ya kan soalnya yesterday morning, tadi mungkin kamu salah lihat ya. Kalau yesterday doang, baru dia I met. Nah, kalau yesterday doang, yesterday I met you. Gitu. Lanjut Kak. Dr. Lecter and his patient television at the moment. C. Are watching. Kenapa? Karena dia sekarang at the moment. Terus Dr. Lecter nih satu orang, his patient jadi 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau nih gue tambahin jadi segini, jawabannya apa? D. Betul. Kalau ini will apa? Spesifik. Ups, will have been nggak ada durasinya. Will watching nggak boleh.
Will watch nggak boleh juga, kan ada at the moment ya. Will be watching. Pecah telur. Ya betul. Top global sebenarnya. TBI. Lanjut Kak. My kids main Lego dari 2 jam yang lalu. Nih sampai sekarang ibunya ngomong kagak berhenti nih anak main nih. Ya, main mulu bapak lu nonton. Jadi yang have been playing karena our kids sekali. Gaya lu, Reza. Kalau misalkan di sini cuma my kid, nah sininya apa? Has been playing. Kalau ini pluralnya apa? Pluralnya apakah child? Kids kan tadi. Nah, children. Betul. Ayo tebak-tebakan, mumpung lagi nih, tebak-tebakan. Pluralnya apa? Lupa kan? Alumni. Betul. Kalau ini pluralnya apa? Bukan alumni. Aluminium. Alukar. Alumna itu sama kayak larva, alga. Terus apa lagi ya? Alumnae, karena larvae, algae, gitu. Oke, lanjut. Itu plural Kak yang ae. Ya, betul. Iya, betul. Tapi kadang ada juga yang ini. Kan kalau misalkan takutin ntar kalian salah ngira. Kalau misalkan kayak tadi kan alga jadi algae. Ada yang kayak gini. Ada juga yang belakangnya misalkan di sini apa ya? Data. Salah, nggak gitu dong. Nah, misalkan data. Justru ada data ini yang plural. Singlenya datum. Berarti bukan jadi data gitu enggak. Nah, makanya hati-hati. Ya, datum. Terus curricula. Nah, ini singularnya curriculum. Terus sip. Nah, yang ini. When titik. Aku lagi nonton Netflix. Nih aku ngomongnya di sini. Ketika ibuku telepon kemarin. Was watching. Kalau aku ganti jadi jawabnya apa? When apa? When my mom called. Terus kalau while titik, koma, titik. Coba tulis di chat fullnya.
while I was watching Netflix, koma, Netflix, koma, my mom. Oke. 11 dan 5 p.m. next week. Spesifik atau tidak? Jam 5 minggu depan. Spesifik berarti pakai continuous, pakai be, betul, will be. Oke. Kalau next week doang, berarti my sister apa? Will come. Oke, siap, paham. Di FBI, FBI ini dianggapnya satu kesatuan, berarti dia singular. FBI, police. Lah, kenapa miring? Oh, enggak. Government, dia dianggapnya singular. Jadi, always, dia kan menyatakan apa? Kebiasaan atau apa? Habit. Jadi dia pakai simple jadi yang mana jawabannya comes ya. Kalau di sininya di FBI, ya Safina, masuknya singular. Dianggapnya satu tim gitu, satu kesatuan. Jadi dia nanti kalian pelajarin namanya apa ya, group of noun. Itulah pokoknya. Kalau nggak salah nama materinya. Jadi yang segrup gitu dianggap singular. Siap. Lanjut. You don't look healthy, Rina. Udah makan belum? Udah makan belum? Berarti pakai yang ini udah eaten. Nah, berarti pilihannya cuma have you eaten. Kalau di sininya jawabnya apa? Did you? Oke. Allahu Akbar, jatuh pulpennya. I hate to say it, but my husband take the words heartache. Sakit hati right now. Berarti jawabannya yang sekarang banget B. Wow, no kerok. So this is heartache. Kalau misalkan di sini aku ganti, ya bawel. Kalau di sini aku ganti at the moment, yesterday. Jawabannya jadi apa? Was giving. Oke, lanjut nomor 15. Before tadi ada before plus simple past. Ininya ada apa? Past perfect. Berarti perfect verb 3 semua. Yang past cuma yang udah belum ganti layarnya. Aku udah coret-coret.
Sabar. Nah, aku sudah nelfon polisi sebelum Tiff mematahkan leherku. Kalau ini aku ganti. Jadi ini apa? Memastikan bahwa dia pasti udah nelfon polisi sebelum malingnya mematahkan lehernya. Nah, dianya di sini. Terus di sini. Terus ini. Saya sudah akan mematahkan. Tadi apa? Kan ada yang before. I was cold, no, bukan. Saya sudah akan, nah, have cold dikit lagi. Kan itu masih di masa depan. Berarti saya akan sudah, deng. No, nggak calling karena ada durasinya. Have been called itu pasif. Dikit lagi. Saya akan sudah. I will have called. Nah, tadi siapa tuh? Alexandra Natasha. Ya. Aku bakalan udah nelfon before he breaks my neck. Nih yang tadi yang gak kesampean. Titik never seen 51 sebelum, berarti sekarang dia udah dah, oke. Berarti jawabannya yang ini yang jawabannya. Ya, oke. Kalau ininya dihapus, seumur hidup. Aku belum pernah deh ngelihat Liberty Statue seumur hidup. Have. Oke. Lanjut ya. My friends, is cooking in my house yesterday jam 4. Spesifik nggak? Iya betul. Where? Oke. Kalau temennya cuma satu, wes. Sedih. Sad. Oke. Lanjut. By 9 o'clock tomorrow, I will have jam 9 besok, artinya gitu. I will have Sidik in Narita International Airport, Japan. Amin. Jawabannya yang 5. Naik pesawat. Pesawat. Lanjut. Profesor Graham ini menunjukkan kebiasaan atau
habit. Ngantuk kan? Profesor Graham goes. Kalau misalkan Profesor Graham dan his doctor, pakainya apa? Go. Siap. Safina kayaknya kemarin nanya aku ya, belum aku balas. Bentar ya, Saf. Kemarin disuruh bikin soal sama Kak Imam. The boys did soccer for 2 hours when it started to rain. Tadi nih mah. Boys main 2 jam. Tiba-tiba hujannya turun. Hujan. Nih, hujan. Dia ada awannya, hujan. Jadi jawabannya yang have been playing. Kalau boy-nya aku rubah jadi 1 doang. Apa jawabannya, Gan? Kalau boy-nya 1 doang. Has been playing. When it started, oh iya, had. Salah nih. Nah, ini. Lah kok ini A sih? Ngaco banget deh. B ini maksudnya. Udah ngantuk saya, guys. Nah, ulang. Nih. Salah coret kan. Ini, nanti ini diganti sendiri ya. B. Idola sendiri. Ya, tetap head juga. 2 jam lagi. Ketiban hujan lagi. Masih terus dilanjutin lagi. Ya, itu dia. Nih ringkasannya yang perlu diketahui tadi ya. Tidur. Terus ini, jangan biasakan diri untuk menghafal rumus seperti S1. Ini haram judulnya. Biasakan untuk memahami konsep. Misal, kenapa diawali to be, kenapa tadi pakai has, kenapa pakai have, supaya bisa mengerjakan soal dalam bentuk apapun. Karena percaya aja, Stan itu kalau ngeluarin soal nggak simple gitu maksudnya. Pasti dibalik-balik, diacak-acak. Kalau kalian ngerti konsepnya, itu soal mau diacak kayak apapun juga pasti bisa dilewatin. Buku latihan, modul, thesaurus. Coba untuk latihan menulis semua contoh tenses. Wawasan bab 1, 2, 3. Kak, nggak ada berita tes diundur sampai kapan? Nggak ada, sumpah. Dari dalamnya aja nggak ada spill apa gitu. Atau nggak ada tesan? Ada. Kalau nggak ada mah nggak diundur. Ada kok. Tahu kapan? Soalnya ini aku tiap pagi juga kuliah online. Insya Allah doain ya. Makasih ya. Tapi apa namanya, ujiannya ada kok. Oke, deh, terus ini nge-end gimana? Nggak ngerti saya. Nih, kepencet deh tuh. Ditunggu traktiran abis wisuda. Siap.
Iya, nge-save-nya gimana ini? Di stop. Terus diapain? Di stop terus dia ke save sendiri apa gimana nih? Iya, oh ya udah santai dong. Do you want to stop cloud recording? If okay, you will receive an email notification when the cloud recording is ready. Gak tahu. Oke.